nggak apa-apa. Tisunya jangan, ini jelek kali kalau digambar. Ini botol minum siapa? Simpan aja, jangan di meja ya. Di bawah aja, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa datang ke sekolah hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Ibu minta ketua kelas kita Rani untuk memimpin doa. Silakan Rani. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Absen. Rani, Trimoza, hadir ya. Safika, Nelly, Rosalinda, kemudian Yulisti. Siapa yang belum absen? Siapa namanya? Laila. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Kita harus tetap menjaga mengikuti prokes yang ada, menggunakan masker ya, kemanapun kita pergi. Jangan sampai dilepas-lepas, jangan dilepas pasang ya. Lalu nanti pembelajaran kita juga harus disiplin. Kalian harus datang tepat waktu. Tadi sudah bagus datang tepat waktu. Lalu kemudian kalian nanti akan ada penilaian, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Jadi Ibu akan ceritakan dulu penilaian kita hari ini. Itu adalah ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap ya, terdiri dari penilaian disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti ada tugas di LKPD dan tugas tes kompetensi di classroom ya. Lalu kemudian ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan adalah praktikum. Nanti hasil penimbangan praktikum di LKPD itu juga Ibu nilai sebagai hasil praktikum, dan nanti ada tugas untuk membuat laporan. Ya, jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu laksanakan ya hari ini ya. Lalu anak-anak, sebelum kita mulai, mungkin baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya kalian tidak ngantuk, mata segar. Oke, kalau Ibu bilang 1, kalian jawab dan kalian tunjuk neraca Ohaus 4 lengan ya. 1, neraca Ohaus 4 lengan. Kalau Ibu sebut 2, neraca presisi. Kalau Ibu sebut 3, sambil menunjuk ya. Kalau Ibu sebut 3, nanti kalian menunjuk neraca analitik atau analitis. Bisa? Oke, kita mulai. Mulai. 2. Bagus. 1. Oke. 1 lagi. 3. Bagus ya, berarti kalian sudah konsentrasi ya. Bagus, sudah bangkit kembali semangatnya. Kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini Ibu akan menceritakan dulu tentang KIKD-nya. KIKD ya, KIKD pembelajaran kita adalah tentang teknik penggunaan neraca. KIKD-nya apa, Bu?
KIKD-nya, anak-anak. Ya. Nah, pertama, kalian memahami peralatan dalam teknik penimbangan. Ya. Yang kedua, kalian pandai mengoperasikan neraca analitik. Ya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, banyak sekali, tapi hari ini kalian akan mempelajari yang nomor 4.3.1, yaitu keterampilannya, yaitu memilah neraca yang sesuai. Jadi kalian nanti kalau pada saat praktikum sebenarnya akan kalian membuat larutan, kalian nanti harus memilih neraca mana yang tepat untuk dipakai untuk membuat larutan atau membuat sampel yang teliti atau yang analit, ya. Mana neraca mana kalian harus pilih untuk praktikum kalian. Yang kedua, kalian pandai mengoperasikan neraca analitik, ya, mengoperasikan neraca analitik. Kita punya 3 neraca yang berbeda ketelitiannya. Nah, itu kalian harus pandai semua, ya. Lalu nanti menganalisis proses penimbangan padat, cair, menggunakan neraca analitik dengan ketelitian yang berbeda. Jadi kita punya alat neraca dengan ketelitian yang berbeda. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya sama seperti tadi. Setelah nanti kita belajar mengerjakan LKPD, kalian diharapkan untuk bisa memilih mana neraca yang sesuai itu dengan benar. Mengoperasikan neraca analitik berbagai ketelitian. Lalu menganalisis proses penimbangan bahan padat, bahan cair, menggunakan neraca analitik dengan ketelitian yang berbeda. Nah, ini kita belajar itu hari ini. Ya, itu ya KIKD-nya ya. Lalu anak-anak ya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu punya strategi pembelajaran kita hari ini. Strateginya yaitu PBL, ya, problem based learning, yaitu kalian akan diberikan masalah, ya, kalian akan diberi masalah tentang penimbangan dengan ada prosedur, bagaimana cara menimbang. Nah, itu seperti itu kalian akan melakukan masalahnya. Nanti Ibu amati, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, ada yang tahu apa sih maksudnya, apa sih gambar ini? Coba kalian amati dulu di sini. Apa ya? Pernahkah kalian menimbang badan? Pernah atau belum? Pernah. Kalau menimbang bahan kue? Pernah? Belum. Kalau menimbang menggunakan neraca analitik? Belum juga? Belum. Bagaimana langkah-langkahnya? Udah tahu? Belum. Oke, lihat. Aktivitas apa yang terlihat di gambar? Ayo. Menimbang, betul. Menggunakan alat apa? Neraca analitik, benar. Lalu terlihat ada bahan di situ. Bahannya ada bahan apa saja? Padat, cair, serbuk. Padat, cair, serbuk, ya. Yang kuat ya, yang semangat ya menjawabnya ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan teknik menggunakan neraca analitik? Sudah tahu belum? Nah, hari ini untuk itulah kita hari ini akan belajar tentang neraca analitik. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan neraca analitik? Ya. Apa itu neraca analitik? Neraca analitik menurut saya adalah merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan atau suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi benar, neraca analitik adalah merupakan suatu alat yang digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang digunakan sebelum melakukan suatu percobaan. Ya, kalian tuh percobaan hari ini menimbang. Nah, itu bahannya yang akan digunakan untuk bahan percobaan. Ya, itu neraca analitik. Lalu anak-anak,
Lalu Ibu lanjutkan tentang pemilihan neraca analitik yang tepat, ya. Pemilihan neraca analitik yang tepat, ya. Lanjutkan. Nah, ada tipsnya. Tips pemilihan neraca analitik yang tepat. Yang pertama, tentukan atau perkirakan skala dari skala analisa yang dilakukan. Kalian skala analisanya itu butuh ketelitian tinggi atau tidak? Butuh yang analitik atau tidak? Kalau yang analitik berarti kita gunakan ya neraca analitik 4 angka di belakang koma. Tapi kalau yang tidak butuh ketelitian yang tinggi, pakailah neraca presisi. Kalau hanya untuk menimbang benda atau logam, pakailah neraca Ohaus 4 lengan, ya. Oke, lanjut ke yang kedua, tentukan kapasitas yang dibutuhkan. Nah, kapasitasnya itu kecil atau besar? Kalau dia kapasitasnya kecil atau hanya 0,sepersekian, berarti pakailah neraca analitik. Kencang sedikit suaranya ya. Neraca analitik ya. Kemudian yang ketiga, nilai ketidakpastian haruslah kecil dan tidak jauh dari nilai minimum pembacaan atau readable. Ya. Lalu kita lanjutkan dulu. Lalu selain kapasitas resolusi ya dan linearitas, ada hal lain dapat mempengaruhi. Pilihlah materialnya plate. Pilihlah materialnya plate ya yang terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan. Nah, seperti ini stainless steel. Ini juga stainless steel, material yang tengah ya, supaya tidak mudah berkarat dan tidak mudah rusak ya. Terakhir adalah pastikan neraca yang dipilih disertai dengan menu kalibrasi. Jadi di setiap neraca ada yang namanya call. Call itu sebenarnya kalibrasi, call ya. Call, bukan call telepon ya. Kalau call telepon itu L-nya ada 2 kan? Kalau ini call. Call itu artinya kalibrasi. Seperti ini ada call. Di sini juga ada call. Jadi nanti sebelum praktek tekan dulu call-nya. Ya, dikalibrasi dulu, kemudian dinolkan dulu, baru dimulai penimbangan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kuat-kuat suaranya. Siapa namanya? Ya. Bertanya, tadi pada pemilihan 3 itu ada disebutkan tentang angka ketidakpastian. Ya. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan angka ketidakpastian itu? Ya, betul. Ketidakpastian ini adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa dekat hasil penimbangan kita dengan angka yang sebenarnya. Misal nanti kalian nimbang, Ibu suruh 20,20, 20,25 misalnya ya. Lalu kalian tidak bisa tepat 20,25, bisa kurang, bisa lebih. Nah, itulah namanya angka ketidakpastian. Biasanya angka ketidakpastian itu dia adalah setengah dari angka terkecil dari timbangan. Misalnya ini angka terkecilnya adalah 0,0001. Setengahnya berapa? 0,0005. Nah, itulah angka ketidakpastiannya. Yang ini angka terkecilnya adalah 0,01. Setengah dari 0,01 adalah 0,005. Nah, itu namanya angka ketidakpastian. Paham semua? Paham. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan bekerja dengan neraca. Apa saja itu ya? Yang pertama, coba ada yang membacakan? Siapa? Baca ya? Siapa aja bisa baca? Ayo. Baca. Fika, baca Fika. Kot Fika. Ya, betul. Lalu ada yang berikutnya adalah nah, sebelum mulai menimbang, semua alat yang dulu yang dibutuhkan
dibutuhkan dalam penimbangan. Iya, siapkan alat bantu yang membutuhkan penimbangan. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian ya. Tadi Ibu bilang ada neraca dengan ketelitian 0,01 dan 0,001. Ada yang tahu itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Moza tahu, Moza? Iya, silakan coba jawab Moza. Menurut yang saya baca, Iya. Ya, Artinya untuk mengukur massa benda atau zat yang tidak menggunakan ketelitian sangat tinggi, iya, misalnya untuk membuat reagen atau larutan. betul sekali. Lanjut. Analitik mampu mengukur massa benda dengan ketelitian 0,001 gram. Jadi tingkat penimbangan analitik sangat tinggi. Iya, Untuk mengukur massa benda yang sangat kecil pada saat penelitian akan digunakan pengukuran sampel yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. iya, betul ya. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kalau untuk neraca yang 0,01 itu tidak membutuhkan ketelitian. Memang kita butuhkan ketelitian, tapi tidak tingkat tinggi. Tapi kalau neraca analitik 0,0001, 4 angka belakang koma, itu yang sangat membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Ya, sangat analitis ya kalau bahasa kimianya. Oke, kita lanjutkan. Bagus sekali ya. Langkah-langkah penimbangan. Yang pertama itu adalah persiapan pendahuluan. Kalian harus siapkan dulu pendahuluannya. Apa itu? Siapkan alat seperti sendok ya, atau spatula, lalu zat yang akan ditimbang, lalu kaca arloji atau botol timbang, lalu ada kertas isap. Boleh ya pakai kertas, boleh, tapi dalam hal ini kita hari ini menggunakan kaca arloji. Lalu yang kedua, ada pemeriksaan pendahuluan, yaitu terhadap neraca, meliputi pembersihan neraca, terutama piring-piring neraca, piring-piring dan kedataran. Nanti kalian cek dulu sebelum kalian gunakan, sudah datar belum di posisinya, apa tinggi sebelah ya. Jadi cara mengecek kedatarannya, kalau pada neraca analitik, ceklah mata ikannya. Mana mata ikannya di sini? Nah, ini dia. Nah, di samping. Ada di samping mata ikan atau air raksanya. Ada di samping. Nah, nanti dicek kalau udah tengah posisinya, berarti sudah bisa dipakai. Lalu piring-piring kaca, piring-piringnya itu dibersihkan dengan kuas. Nanti sebelum digunakan, bersihkan dulu ya dengan kuas. Kemudian penimbangan dapat dilakukan untuk setelah diperoleh kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Demikian pula dengan penimbangan, selesai posisi timbangan dikembalikan seperti semula. Jadi posisi timbangan ini sebenarnya tidak boleh kita pindah-pindah. Setiap kita pindah harus kita kalibrasi. Makanya kata Ibu tadi, sebelum kalian mulai penimbangan harus tekan kal dulu sampai dia selesai, ready, baru bisa dipakai. Begitu juga semua neraca, kecuali neraca Ohaus 4 lengan, karena dia tidak ada tidak digital ya, tidak menggunakan listrik, dia manual, menggunakan tangan. Kemudian ada satu lagi, pemeriksaan pendahuluan. Nah, banyak sekali ya pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini dia piring-piring dibersihkan ya. Kemudian pemeriksaan water pass itu tadi, yang mata ikan tadi, banyak namanya ya, mata ikan, water pass, lalu ada yang orang sebut air raksa ya, ada 3, banyak sekali. Kemudian mengatur skrup kaki neraca. Nah, ini skrup kaki neraca ada di sini, nanti diputar untuk mengecek kedatarannya. Oke. Kemudian nah, ini pemeriksaan kesetimbangan dilakukan dengan membiarkan dulu pointer bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini pointer ya, bergoyang ke kiri dan ke kanan ya, seperti itu. Kemudian ada
yang harus dipersiapkan. Ya, hal-hal lain yang harus dipersiapkan. Yang pertama, keadaan neraca harus siap pakai. Pastikan neraca siap pakai. Artinya sudah rata kedudukannya, sudah bersih, sudah dikal. Sudah dikal. Kemudian neraca harus bersih, terutama piring-piring neraca. Jadi bersihkan dulu di dalamnya dengan kuas. Setiap habis pakai, bersihkan. Baru timbang yang baru. Jangan kalian paksakan kotor-kotor di sini, kalian nimbang berikutnya. Jangan. Bersihkan dulu yang lama, baru nanti timbang yang baru. Anak timbangan dalam keadaan lengkap. Ya, kalau anak timbangan berarti yang neraca OHAUS ya. Kalau ada anak timbangan atau ada anak timbangan yang untuk kalibrasi. Itu ada, nanti kita lihat videonya. Kemudian persiapan pendahuluan terhadap alat bantu penimbangan. Apa misalnya? Gelas arloji ya. Apalagi gelas ukur. Pokoknya kita mau menimbang alat-alat semua yang kita butuhkan. Kemudian pemeriksaan kedataran neraca. Periksa seperti tadi kedataran neraca, apakah ini sudah datar atau masih bergelombang. Periksa ya. Nanti diposisikan sedemikian rupa sampai mendapat posisi yang datar, baru nanti hasilnya akurat. Kemudian pekerjaan menimbang dan perhitungan hasil penimbangan. Ingat, nanti ada video yang menampilkan cara-cara penimbangan dengan cara yang berbeda. Nanti kalian perhatikan ya. Melaporkan hasil penimbangan. Nah ini, berapa hasil penimbangan kalian? Kalian isi di data. Lalu mengembalikan neraca pada keadaan semula. Oke? Baik, mungkin setelah ini adalah ini sudah belum, Tri? Langkah-langkah, oh sudah. Langkah-langkah penimbangan dengan neraca analitik. Nah, ini langkah-langkah penimbangannya. Kaca arloji bersih, kemudian digunakan untuk menampung, tidak boleh dikembalikan zatnya. Ingat, kalau kalian menuang zat kelebihan, tidak boleh dibalikin lagi, tapi harus ditampung untuk dibuang, tidak boleh dikembalikan lagi ke botol zat. Kalau itu zat yang mahal atau berbahaya, atau kalian mengambil zat yang bukan zat garam, ya, selain garam atau gula, NaOH misalnya. NaOH itu bersifat iritasi di tangan. Kalau kalian tumpah-tumpah atau kena tangan, kalian akan garuk-garuk terus. Ya, jadi kalau sudah lebih, berarti NaOH tersebut harus ditampung, tidak dimasukkan lagi ke dalam tempat semula. Paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian sendok. Nah, sendok biasanya stainless steel. Kalian sudah ambil sendok belum tadi? Belum ya? Sendok stainless udah ya, untuk mengambil zatnya ambil nanti ya. Kemudian kertas hisap untuk menimbang, boleh dengan neraca, dengan kaca arloji. Botol timbang boleh juga. Kita nggak punya botol timbang, kita nggak pakai botol timbang. Zat yang akan ditimbang dan setelah selesai, botol zat harus dikembalikan ke tempatnya. Misalnya kalian ngambil zat yang di belakang, itu ya, itu. Nah itu nanti kalian harus kembalikan ke tempat semula. Nah ini diagram alurnya ya, diagram alur neraca analitik dengan cara pertama ya, satu cara ini ya. Pertama itu adalah bersihkan bagian neraca dengan kuas, hubungkan neraca dengan listrik ya, hubungkan neraca dengan listrik, kemudian hidupkan powernya, on kan, di on kan ya, ada tekan on off, on kan. Yang kedua, nolkan terlebih dahulu neraca, dinolkan dulu. Setelah dia hidup, lalu pencet nolkan. Nolkan itu di tera, di ter, tekan ter sampai dia 0,00000 ya. Dan kemudian menekan call ya, menekan call sampai muncul tulisan ready. Ada beberapa itu tidak muncul, tapi langsung dia ada 0,000 ya. Taruh wadah bahan kimia tepat di tengah piringan. Taruh wadah bahan kimia tepat di tengah piringan. Tekan tombol ter. Tahu ter ya? Ter, nanti tekan tombol ter. Kemudian sehingga timbangan menunjukkan angka 0,00 gram. Lalu lanjut. Letakkan bahan yang akan diukur. Jadi dalam hal ini botol timbang itu dianggap 0.
ya, dianggap 0. Kenapa? Karena diter dulu, dinolkan. Jadi yang kita timbang hanya bahannya, dan beratnya kaca arloji kita tidak ukur. Nah, ini cara yang pertama, ya. Kemudian baca nilai yang tertera pada layar monitor. Langsung terbaca tuh. Kurang, tambah lagi, ya. Kalau lebih tak boleh, ya. Lebih harus dibuang. Tapi ditampung dulu baru dibuang. Setelah digunakan, nolkan kembali neraca, ya. Matikan neracanya, lalu bersihkan dengan kuas halus atau tisu, lalu tutup pintu neraca. Tutup pintu neraca, ya, tutup. Kemudian lepaskan steker dari stop kontak. Ini dilepasin. Nah, itu baru selesai. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan tonton video berikut ini. Simak baik-baik, kalau perlu dicatat ya. Dicatat apa sih yang ada di video ini? Siapkan pena dan bukunya. Kita menggunakan timbangan analitik. Pertama-tama kita lihat dulu apakah air aksanya sudah berada di tengah atau tidak. Jika belum, kita bisa memutar bagian bawahnya supaya air aksanya tetap berada di tengah. Jika sudah, kita colokkan timbangan. Tunggu beberapa saat hingga bacaan ini menjadi bacaan off. Lalu tekan tombol power. Lalu diskalakan dengan menekan tombol tab. Jika sudah skala, kita letakkan kertas perkamen. Boleh kaca arloji ya. Kembali bagian sampingnya. Kemudian kita skalakan lagi dengan menekan tombol tab. Lalu kita timbang sebanyak 1 gram. Tutup kembali. Tunggu dan lihat sampai angka menunjukkan 1 gram. Nah, di sini sudah tersedia neraca analitik. Ini ada neraca analitik. Mereknya adalah menurut value. Kemudian di sini ada luas. Ada debit. Ini untuk mendebit kaca arloji ketika kalian memasukkannya ke neraca. Dan ini adalah sudut untuk menimbang sampel ke kaca arloji. Nah, sebelum kita nyalakan neracanya, kita pastikan dulu waterpassnya yang ada di belakangnya. Waterpass ada di belakang, ada di samping ya. Ada kadang di depan. Waterpass. Apabila si mata ikannya tidak akan sama, kalian punya ada di bawah. Ini bisa diambil. Dan pastikan bahwa waterpassnya mata ikannya harus di tengah. Apabila sudah di tengah, kita akan bersihkan dulu neracanya menggunakan kuas. Kita buka, kemudian kita bersihkan seperti ini. Oke, apabila sudah selesai, kita lagi. Kita nyalakan stop kontaknya ke aliran listrik. Oke. Kemudian
Berarti nanti kita akan menimbang hingga 26,9756. Ya. Kita akan mulai menimbang. Kita bisa tulisnya. Masuk videonya. Oke, ya, bagian ini tidak apa-apa. Yang penting kita jiwa dulu 26. Kita mulai hasil penimbangannya, ya. Jangan lupa ini ditutup lagi. Hasil penimbangan untuk baca logi dengan dalam telepon ada 27,0 kita tulis di sini. Bobot bacaan Ya. Dua, kita menggunakan timbangan analitis. Oke, tadi sudah kita masuki bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan neraca analitik. Nah, setelah kalian mengamati video, kira-kira ada berapa cara yang tadi disebutkan oleh video untuk cara menimbang menggunakan neraca analitik? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2 cara. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Laila. Kuat suaranya, Nak. Cara yang pertama dengan disyaratkan dimakan atau dibiarkan. Iya. Yang kedua tidak disyaratkan dimakan atau dibiarkan, tetapi diukur masing-masing bobot data logi dan data yang akan diukur melalui penjelasan. Iya. Berarti kalau cara pertama itu kaca arlojinya dianggap 0. Sementara cara yang kedua, kaca arlojinya dihitung dulu bobotnya. Terbaca berapa bobotnya? Timbang dulu kaca arloji, catat. Lalu berapa gram kita mesti masukkan? 25 gram. 25 gram. Jadi 20 berat kaca arloji tadi ditambah sampel.
berarti misalnya 26, sekian. Berarti kita harus mengisi sampel sebanyak 26, sekian bahannya ya. Nah, diambil 26, sekian. Seperti itu ya kalau cara yang kedua. Oke. Kewajiban menggunakan timbangan. Baik. Kewajiban. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perawatan dan kalibrasi neraca analitik ya, perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Yang pertama, perawatannya ya. Perawatannya seperti apa anak-anak? Yang pertama, timbangan itu harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, penyimpanan atau data pada lembar kontrol itu harus tercantum beberapa kali. Alat tersebut harus dicek. Nah, ini sebenarnya harus ada maintenance-nya. Jadi dicek secara berkala. Kemudian water pass harus dicek secara berkala. Water pass itu yang di samping, kalau di sini yang digambar tadi di belakang, tergantung jenis neraca analitiknya. Harus dicek secara berkala. Dia tepat di posisi tengah enggak? Ada air raksa di situ bergerak-gerak, ya. Tepat tidak di tengah. Kemudian sebelum neraca analitik digunakan, tunggu sampai 30 menit untuk mengatur temperatur. Ternyata neraca analitik ini butuh temperatur ya. Dia 30 menit untuk menyesuaikan diri. Kemudian timbangan harus terhindar dari angin. Nah, ini harus tidak ada angin mestinya, kipas ini nggak boleh hidup mestinya ya. Kemudian pemakaian neraca analitik jangan sering menzero atau menter. Jangan sering menterkan atau menzero karena akan mempercepat kerusakan. Jadi menurut para ahli ya, bahwa cara menimbang yang baik itu berarti cara yang kedua. Artinya tidak sering-sering menggunakan ter. Tidak sering-sering memencet tombol ter. Tapi dicatat semuanya, berat itunya, kaca arlojinya berapa, lalu masukkan nanti bahan kimianya berapa yang harus ditimbang, lalu nanti dijumlahkan, baru itulah yang harus kita masukkan, berapa gram yang harus kita tambahkan sehingga nilainya menjadi kaca arloji plus berat sampel dijumlahkan ya, seperti itu ya, paham ya? Nanti kita praktek. Kemudian untuk lebih paham lagi bagaimana cara perawatan dan kalibrasi, baiknya kita lihat dulu video berikut. Sebentar ya. Sudah selesai. Oke, kita mulai anak-anak. Maaf tadi. Silakan disimak videonya. Pada tutorial kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Nah, alat yang digunakan pada kalibrasi neraca analitik ini yaitu pos tangan, kemudian hidrometer,
nggak boleh ya. Harus tepat di tengah. Untuk parameter yang pertama, kita akan melakukan kalibrasi dengan parameter akurasi dan presisi, yaitu menggunakan anti-hubungan dengan berat 50 gram dan juga 100 gram masing-masing sebanyak 1 kali tanpa menggunakan dari derajat analitik. Dicoba berkali-kali ya, diangkat lagi, diletakkan lagi, diangkat lagi, diletakkan lagi. Itu kalibrasi. Nah, berulang-ulang. Diganti lagi anak timbangannya dengan yang lebih berat. Demikian seterusnya, dicoba lagi, diangkat, letakkan lagi, angkat, letakkan lagi. Seperti itu cara kalibrasi menggunakan anak timbangan. Tapi kalau di alat ini biasanya sudah ada tekan call ya. Nah, itu kalibrasi juga. Jadi ada dua cara juga kalibrasi ya. Tapi yang lebih baik yang ini. Kemudian untuk parameter linearitas kita akan menggunakan Ada dua parameter ya. 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, dan juga 200 gram. Masing-masing ditimbang, ditimbang sebanyak 3 kali dan dibutuhkan Ditimbang sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan alat hidrometer, disebutkan bahwa suhu dari ruangan ini yaitu 28 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapannya yaitu 75%. Baiklah, sekian tutorial dari cara perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Oke. Pada tutorial Baik, setelah kita amati tadi kalibrasi, Ibu ada pertanyaan. Kan ada perawatan dan kalibrasi. Sebenarnya apa sih tujuan kita merawat dan mengkalibrasi? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Vika? Kot-kot Vika suaranya? Menurut saya, perawatan neraca analitik Mhm. agar tidak terbuka dan kondisinya stabil di kawasan lingkungan. Kalibrasi suatu alat timbang wajib dilakukan melalui alat timbang tersebut dalam kondisi baik dan berfungsi maksimal dengan hasil akurat. Kalibrasi juga perlu dilakukan setiap kali neraca dipindahkan karena untuk memastikan bahwa neraca tidak mengalami perubahan meskipun dilakukan pemindahan.
Baik, ya terima kasih Vika. Jadi perawatan dan kalibrasi itu sangat penting untuk neraca dan pengecekan secara berkala juga penting. Kenapa? Untuk mencegah neraca cepat rusak ya. Karena alat ini tidak murah, mahal ya. Perlu dikalibrasi supaya dia tahan lama, jangan sering memencet ter atau dienolkan. Nah, itu juga termasuk perawatan ya. Untuk kalibrasinya kalian bisa tekan call. Nah, kalau misalnya nanti kita mempunyai anak timbang seperti itu, kita bisa coba untuk kalibrasi ya. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Lalu anak-anak nanti kalian bisa membaca, wawasan kalian harus banyak, tidak hanya dari ibu, materi di YouTube banyak ya, internet banyak. Jadi kalian bisa buka wawasan kalian tentang neraca. Ya, karena ini kalian akan pakai sampai tamat nanti. Sampai ujian kelas 3, kalian akan menggunakan neraca. Jadi setiap neraca ini digunakan dalam setiap percobaan, apalagi membuat larutan. Ya, akan dipakai. Jadi kalian harus paham betul bagaimana cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan membagi beberapa kelompok. Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Ibu bacakan saja kelompoknya. Kelompok 1, Nazwa, Nelly dan Rosa. Nanti bergabung di dalam satu meja ya. Kemudian kelompok 2, Moza dan Laila, nanti bergabung di satu meja. Kemudian kelompok 3, Vika, Rani dan Winda. Nanti kalian akan menyelesaikan LKPD. Silakan dulu bergabung di kelompoknya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. Duduknya tetap berjarak ya. Walaupun bertiga, duduk tetap berjarak. Silakan. Ya. Oke. Sudah? Ya, 3 kelompok. Baik, di 3 kelompok ini ya, kalian akan melaksanakan praktikum sesuai dengan lembar kerja. Ini lembar kerjanya Ibu bagikan. Kalian akan melakukan praktikum sesuai dengan lembar kerja. Silakan dibaca-baca dulu. Satu kelompok 1. Ya, dibaca. Nah, di situ nanti kalian akan menggunakan 3 neraca. Neraca Ohaus 4 lengan, neraca presisi ada 2, jadi tidak akan ada penumpuk-penumpukan. Kalian giliran, nanti bagi yang sudah selesai satu neraca, pindah ke neraca yang lain yang belum. Paham ya? Tidak ada rebut-rebutan, tidak ada antri-antri. Jadi sabar menunggu. Ya, kalau masih ada waktu untuk menimbang zat yang lain, silakan di neraca yang sama dulu. Coba berkali-kali, coba berulang-ulang. Dan jangan lupa dicatat hasil penimbangannya ya. Berapakah hasil penimbangan kalian? Nanti dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Nanti ada selisih ya. Selisihnya dicatat. Berarti selisih itu biasa, ada bisa kurang, bisa lebih. Masih dianggap wajar dalam penimbangan. Masih bisa dianggap diterima, masih bisa diterima. Oke, silakan dilanjutkan. Praktikum kalian dimulai selama 30 menit. Silakan dulu kelompok 1 mungkin di neraca presisi. Mana kelompok 1 nih? Kelompok 1 mau neraca presisi dulu ya. Oke. Kelompok 2 neraca Ohaus. Oke, kelompok 3 neraca presisi. Baik, silakan. Jadi yang nganggur ini ya nanti ya. Kalau sudah selesai yang itu boleh pindah ke neraca analitis. Semua kalian harus digunakan. Semua alat ini harus digunakan. Oke, silakan. Silakan bekerja 30 menit. Silakan anak-anak. Nanti kita akan presentasi hasil penimbangan kalian. Silakan. Pindah. Siapa yang menggunakan neraca presisi di depan? Silakan. Ya, boleh. Sini ya. Pakai ini ya. Oke, silakan. Silakan dipakai. Menghadap sini aja. Jangan lupa ikuti prosedurnya. Hidupkan dulu neraca, tekan dulu call ya. Tekan dulu
Ya. Ya, silakan. Kalau butuh tisu di sini, gunakan sarung tangan APD yang tepat sebelum menimbang. Agak geser ke sana aja. Diluruskan di kol dulu ya. Oke. Dikalibrasi silakan. Yang ini menghadap sini, sebelah sini nak. Silakan ya. Pakai APD yang tepat. Gunakan APD yang tepat anak-anak. Bagi yang sudah selesai, silakan nanti ke praktek berikutnya dengan menggunakan neraca analitik ya. Gunakan neraca analitik. Selama 30 menit. Ya, geser dulu yang berat. Ya. Ya, mulai setimbang. Itu diletakkan di tengah. Kurang tengah, oke. Ya. Kurang, dibuka aja dulu baru ditutup. Buka aja dulu, tak apa-apa, baru nanti ditutup. Sudah? Paskan dulu di situ. Udah? Kalian menimbang apa? Gelas kimia kecil aja yang bisa, biar bisa ditutup ininya. Gelas kimia yang kecil, yang 100 aja. Bisa ditutup nggak? Coba. Udah. Yuk, yuk. Bisa ya? Bisa juga ya? Lumayan lah. Oke. Nah. Kalian menimbang apa? Air? Gelas kimia bu. Biasanya aja banyak garamnya. Menimbang gelas kimia. Oh ya, dengan oke, sip. Sampai di mana? Satu baru? Ya, baru satu. Ditampung aja itu garam yang sudah. Kalian mau gula kan? Bersihkan. Bersihkan aja. Dibuka ini. Iya. Iya. Belakangnya kotor. Belakang ada gula. Ini garamnya. Ditampung aja dalam tisu. Ambil tisu itu.
garamnya dalam tisu itu pakai kuas untuk bersihinnya. Ya, cuci dulu, baru ganti dengan, kalian nimbang apa selanjutnya? Gula, air, oke. Itu gelas kimia terlalu besar, bisa? Terlalu berat ya? Gitu aja. Catat. Sudah. Tambah air. Mana gelas ukur kalian mana? Ini dijumlahin dulu. Jumlah aja dulu. Berapa? Ini 80 ya? Sekitar 80 betul. Gelas kimia terlalu gede, Bu. Yang terlalu ya. Kita ganti yang kecil. Yang kecil ada kan? Yang kecil aja. Yang ini ya, Bu? Iya, biar bisa ditutup. Itu taruh masih besar itu. Hah? Yang kecil aja nggak? Ini bisa. Berapa airnya berapa? Itu. Yang itu. Ini berapa? Ini kenapa? 200. Oh, nggak usah. Ganti aja menjadi yang kecil. Biar bisa ganti. Coba ganti yang ini supaya bisa ditutup. Nah, itu berapa mili? Catat aja. Nah, 50 mili. Ganti 50 mili aja. Udah, lanjut. Itu yang nanti diganti ya, berapa mili nih? 50 mili, bukan 200 lagi ya. Untuk yang percobaan pertama juga ganti semua ya. Jadi 50 mili. Percobaan 1. Iya, ganti semua. Jadi sama 50. Iya, ganti semua ya. Yang berikutnya juga ya, pakai yang ini aja. Dilap. Kebanyakan. Berapa gram airnya? 18. Sedikit aja kan berarti? Muat nggak segitu 18? Itu buang airnya. Bocor ini. Oh, itu bocor. Pakai gelas ukur aja, ambil airnya. Itu gelas ukur kalian udah ambil. Udah? Ada pertanyaan? Ya, sudah. Ini apa pertanyaannya? Apa? Penimbangan gelas kimia 50 mili dengan neraca presisi oke. ketelitian 0,01 gram. Ini sekarang. Iya kan? Lanjut ke neraca analitik dengan berat yang sama. Oke, silakan. Tutup dulu, dinolkan. Awas, pecah. Ya, diter, sudah. Udah, oke. Silakan ke sini. Hidupkan dulu. Neracanya hidupkan. Di on off kan. Ini. Bukan? Ya. Oke, tunggu sebentar. Sampai dia 000. Dibersihkan dulu neracanya. Pakai kuas. Bisa? Oke.
Iya, kalian masih nomor 1 ini kan, artinya kan, ini kan kalian dengan neraca, ibu salah ini, neraca analitik, buat analitik. Tuh, nomor 4 neraca analitik. Yang ini berarti, ya ganti ya, ibu salah ketik. Sudah? Lanjut? Oke, lanjut ke neraca berikutnya ya. Sudah, kalau ini sudah, pergi ke neraca presisi. Ya, dibersihkan lagi, baru ditinggalkan. Timbang, cepat. Iya. Ayo. Silakan. Iya, tutup kembali. Aha. Di berapa terbaca? Sama yang dengan yang itu? Beda. Beda koma. Catat silakan. Tunggu dia tidak bergerak lagi. Silakan ke sini dulu ya. Ke sini dulu. Ke neraca presisi. Kalian ke sini. Silakan pindah ke sini. Iya. Pindah. Yang kecil saja, yang kecil. Oke, yang kecil sekali. Ini sendok. Pakai sendok ini aja. Tuh sendok. Ini. Itu sayang. Ini. Itu pakai ini. Sendok yang kemarin nggak ada ya? Ditaruh di mana sama orang itu? Kalian cari apa? Yang kecil? 200 mili. Oh, 200 mili. Oke. Silakan. Enggak apa-apa. Ganti aja nanti di tabelnya, kalau memang pakai 250 ganti 250. 200. Kalian tadi nimbang yang 200 atau 250? Gelasnya. Kalian nimbang yang berapa? Berarti 250 ganti nih. Ini ganti. Ini ganti 250. Kalian nimbang yang ini tadi kan ibu minta 200. Cepet ganti dulu. Nih. Nah, ini yang pertama pakai Ohaus. Yang ini pakai neraca analitis, ganti, ini salah ibu. Oke. Ya. Nah, berarti kalian sekarang ambil gelas kimia yang kecil, yang biar bisa ditutup. Ini kecil aja. Tulis berapa? Berarti gelas kimianya. Tuh, timbang. Timbang lah. Ini nanti diganti jadi 50. Gelas kimianya 50. Ini 50 mili. Cepet. Ini salah itu 50. Iya, kan kamu pakai yang kecil. Timbang lah, bersihkan dulu. Agak cepat ya, agak cepat nak ya. Waktu kita nggak lama lagi ternyata anak-anak. Berapa menit?
memang gelasnya aja. Yang ini tambah air. Tadi sudah ini. Berapa kok tidak diisi? Berapa tadi? Siapa yang ngisi? Nggak bisa jumlahin ya Bu, ada 0 komanya gitu ditambah. Kan bisa 0, apa masalahnya? Yang besar ditambah yang kecil ditambah yang... Kok nggak bisa? Nggak nanya ibu tadi? Berapa tadi yang paling besar berapa? Kok bisa ngitung sih? Yang paling besar berapa di belakang? 80. 80,00 ditambah 40. 40 Ditambah 2, ditambah 20,00 ditambah 2,00 0,3. 0,3 kan gampang. 122,30. Astaga Tuhan, itu yang nggak pakai air. Dia pakai air di bawah. Enggak Bu. Ini yang di atas. Iya. Oke, silakan. Yang pakai air berapa? 110 10 ditambah 40 tambah 40,0 tambah 1,0 0,3. 0,3 3 151,3. Apalah. Dah, ini langsung timbang aja berapa itu? Kok di nol kan? Kan kita suruh nimbang. Ulang. Angkat. Nah, letakkan lagi. Dah. Kok nol sih? Nggak terhitung beratnya. Terlalu ringan ya? Karena dilihat apa kata Bu? 33 bisa? Kok ini nggak baca dia? Kayak nggak kebaca gitu kan? Coba ditutup dulu. Berapa dia? 0, 0,1. terlalu kecil ya? Kalian menimbang berapa? 150 ya? 150. Oh udahlah, 150 berapa itu? Masih terus aja. Berarti ini bukan 50 tapi 150. Ini juga 150. Cepat catat berapa timbangannya. Ganti. Coba. Lalu di neraca analitik sekarang 33,667. Oke. Ingat bawa. Dinolkan dulu nih. Ter. Oke, silakan ke sana. Dibersihkan dulu. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Lalu kita presentasi ke depan. Ibu buka LKPD-nya. Waktu 5 menit lagi. Berapa hasilnya? Itu yang pakai air ya? Berapa beratnya? 100? Ini 100 bukan? Belum. Ini tambah ini. Tambah ini, tambah ini. Iya, berarti ini 0,5 ya? Iya. 0,5. Pas aja. Ini 4,5-nya di sini. 90,0, 90,0, 40,0, 4,5, 0,3. Berapa jadi? 8, 4. Ini berapa? 94. 13. 134,8. Yang pertama tadi berapa yang kosong? Oke, 5 menit lagi ya. Sudah?
Oke, kita presentasi, Nak. Waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempat. Sudah? Wah, kenapa ya neraca kita hari ini? Tutup. Turun lagi deh, Bu. Kenapa ya? Udah dinolkan tadi? Udah tadi. Udah dipencet itu. Tadi berhasil kelompok yang sebelah. Catat cepat. Cepat. Sabar, nanti naik tuh. Enggak usah, langsung cepat. 27. Oke, silakan. Sudah semua? Iya, kembali ke tempat lah. Yang sudah selesai kembali ke tempat. Silakan diisi dulu LKPD-nya yang lain. Soal lain kita presentasi anak-anak. Sudah lewat waktunya. Silakan diisi. Sudah? Cukup ya? Cukup. Oke, dimatikan, jangan lupa. Enggak. Sudah. Berapa? Langsung nimbang aja. Berapa itu, catat. Berapa? Catat langsung. Catat berapa? Ini. Ini di analitik ini salah. Ini. Cepat. Diganti. Yang presisi berapa? Itu 6667628. Nah, ini berapa tadi? Udah nimbang belum? Aduh. Coba dikit. Coba sini. Coba. Masukkan. Mana yang tadi? Belum basah. Nggak usah, biar aja yang ini. Gak muat itu ya, Kak. Nggak apa-apa. Udah. Mana yang tadi yang kalian pakai? Yang ini, Bu. Hah? Itu kan masih di dalam. Hei. Oh, bukan punya kalian ya? Itu aja, pakai itu aja. Berapa mili? Berapa gram? 66,74. Berapa ini? 150. Ubah jadi 150 milinya, oke? Ya, siap. Jadi berapa? 6677. Oke. 77. Ya, 77. Ya. Silakan dikembalikan alatnya ke keranjang. Alatnya kembalikan ke keranjang dulu. Ini alat siapa? Silakan duduk kembali ke tempat. Nah, taruh aja sini dulu. Taruh aja di meja. Oke, Bu. Nah, nanti kita susun. Oke. Siap-siap presentasi anak-anak. Kelompok mana yang sudah siap? Sudah siap nomor 1? Silakan diskusi. Sudah siap nomor 2 dan sudah siap nomor 3. Ibu buka LKPD-nya. Oke. Siap-siap untuk menjawab soal 1. Siapa yang sudah siap? Untuk soal 1. Soal 1 dibacakan saja di ke depan. Siapa yang sudah siap? Soal 1 anak-anak. Aku nggak mau. Tuh, mau share screen dia. Apa ya? Ini belum stop presenting ya. Ayo, siapa kelompok
Satu yang mau membacakan mana dia? Dibacakan saja ya hasilnya. Nanti kalau ada yang sama bilang sama, kalau tidak ya tidak ya, bilang seperti itu ya. Udah sama Bu gitu ya, atau ada berbeda koma. Silakan nomor 1. Siapa kelompok 1 gilirannya? Kelompok 1 Najwa, siap Najwa? Ya, nomor 1 silakan nanti menanggapi di depan aja. Di sini? Ya, depan. Oke. Najwa. Silakan tampil di depan. Ya. Untuk urutan apa namanya? Apa diagram alurnya? Ada jawabannya diagram alur? Belum sih, Bu. Tak buat? Sudah. Oke, berarti hasil pengamatan dulu ya? Iya. Baik, hasil pengamatannya seperti apa? Berapa? Saya akan menjawab hasil pengamatan dan pembahasan dari kelompok 1. Penimbangan gelas kimia 200 ml dengan neraca OH 4 lengan. Masanya adalah 100,30 gram. 2. Penimbangan gelas kimia tambah air 50 ml dengan neraca OH 4 lengan. Masanya 102,30 gram. 3. Penimbangan gelas kimia 50 ml dengan neraca presisi ketelitian 0,01 gram. Masanya 33,707 gram. 4. Penimbangan gelas kimia 50 ml dengan neraca analitik ketelitian 0,001 gram. Masanya 33,0739 gram. Berapa mili? 50 mili. Iya. Ya, ada yang berbeda? Silakan, ada masukan atau ada hasilnya berbeda? Untuk yang berat 50 mili. Siapa yang tadi menimbang 50 mili? Kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 1? Berbeda? Ya, sebutkan, silakan. Dikemukakan. Kelompok 2, silakan. Bacakan saja. Iya. Berdiri. Dari kelompok berapa? Sebutkan nama, hasil dari penimbangan kami. Hasil penimbangan dari kelompok 2 yaitu penimbangan gelas kimia 250 ml dengan neraca OH kandungan, masanya 122,30. Penimbangan gelas kimia ditambah air 50 ml dengan neraca OH kandungan, masanya 151,3. Penimbangan gelas kimia 150 dengan neraca presisi ketelitian 0,01 gram, masanya 33,67. Penimbangan gelas kimia 150 ml dengan neraca analitik ketelitian 0,001 gram, masanya 66,762. Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya silakan duduk. Berarti ada perbedaan penggunaan dari gelas kimia. Tidak apa-apa ya. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau menyampaikan soal nomor 2, anak-anak? Hasil penimbangannya? Hasil penimbangannya 0,94 garam dan 18,67 air. Siapa yang mau tampil? Kelompok 2. Moza. Silakan Moza. Atau kelompok lain dulu? Siapa
Siapa Moza? Mau tampil? Berapa timbangan hasil penimbangannya? Lah, nggak ada. Siapa yang sudah? Ya, silakan Vika dulu. Maju Vika. Silakan. Ya, nomor 2. Hasil penimbangan perhatikan ya. Hasil penimbangan dari kelompok 3, nilai yang diharapkan 0,94 gram garam, kami mendapat 0,95 gram dan nilai koreksinya itu 0,01 gram. Dan air kami dapat 20,93 gram dan nilai koreksinya 2,26 gram. Oke, ada yang berbeda? Ya, silakan. Hasil penimbangan kalian berapa? Ya. Ya. Oke. Tidak ada koreksi. Lanjut. Ya, bagus sekali ya. Oke, silakan duduk. Untuk soal nomor 3, siapa? Siapa yang mau maju? Kelompok 3? Ya, berapa ini? Kelompok 3 belum? Belum ada? Vika? Rani? Coba, Rani, silakan Rani. Iya, bacakan saja hasilnya. Ayo. Sini. Ya. Hasil pengamatan dari kelompok 3, yang pertama, nilai yang ditunjukkannya 2,5680 gram, nilai koreksinya 0,0002 gram. Yang kedua, 23,150 gram gula, nilai koreksinya 0,001 gram. Baik, ya. Silakan. Ada yang berbeda atau masukkan yang lain? Iya, kelompok 2. Silakan. Iya. Ya. Gram. Oke, itu saja bedanya. Yang lain sama? Yang kedua? Sama? Oh, beda. Oke, bacakan. Berapa selisihnya kalau yang nomor 2? Oke, ya. Berarti ada selisih, perbedaan selisih itu tidak apa-apa ya. Selisih 0,01, 0,02 tidak apa-apa. Silakan. Oke, anak-anak, setelah kita mempresentasikan hasil dari pengamatan kita, ya, hasil pengamatan kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa yang dapat menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya. Silakan Nelly. Nelly? Iya. Silakan dibacakan saja apa kira-kira? Ya. 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 Ditentukan yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram dengan batas
batas ketelitian 0,1 gram. Iya. Prinsip kerja neraca ini adalah dengan membandingkan antara massa bahan yang ditimbang dengan anak timbangan yang terukur. Iya. Pada neraca Ohaus tingkat ketelitiannya itu kurang akurat apabila dibandingkan dengan neraca analitik yang merupakan neraca digital. Karena pada neraca digital tingkat kepekaannya itu lebih tinggi dengan display yang menunjukkan skala massa dari bahan yang ditimbang. Iya. Pada praktikum ini, bahan yang ditimbang pada neraca Ohaus yang kemudian ditimbang kembali pada neraca analitik untuk membandingkan ketelitian dalam penimbangan secara manual dan digital. Ya, tadi kita membandingkan antara kita menimbang satu alat dengan neraca Ohaus 4 lengan dengan neraca presisi dan neraca analitik. Jadi yang paling teliti yang mana? Neraca analitik karena dia 4 angka di belakang koma ya. Kemudian setelah itu anak-anak, apa manfaat kita pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan manfaat pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Silakan Winda. Ya, silakan. Manfaat dalam mempelajari ini adalah kita mampu menimbang bahan padat dan cair dengan menggunakan neraca teknis ketelitian 0,01 gram, neraca presisi ketelitian 0,01 gram, dan dengan menggunakan neraca analitik ketelitian 0,0001 gram. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita hari ini pandai menggunakan, meskipun tadi ada beberapa yang sangat lamban ya dalam hal penimbangan, tidak apa-apa ya, itu wajar saja. Tapi kita hari ini belajar ada banyak sekali ya hari ini terutama ya. Kita belajar neraca Ohaus 4 lengan, ternyata susah membacanya, menjumlahkan saja kadang-kadang susah, nggak pandai menjumlahkannya ya. Lalu neraca presisi ya, neraca presisi ini pendek, jadi gelas ukur ternyata nggak semua bisa masuk. Lalu kemudian neraca analitik ini sangat berangin, jadi kalau dia berangin dia bergerak-gerak angkanya, jadi kita punya kesusahan tersendiri. Baik anak-anak, kita sudah selesai hari ini. Kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira manfaat apa kira-kira pembelajaran kita bagian yang paling menarik apa di sini? Coba siapa yang paling berkesan buat kalian? Siapa yang mau menyampaikan kesan pembelajaran kita hari ini? Iya, Vika. Menurut saya dari pembelajaran hari ini kami bisa mengetahui cara mengoperasikan neraca analitik dan teknik penimbangan bahan padat dan cair menggunakan neraca analitik. Ya, betul sekali ya. Jadi kita banyak manfaat kita pembelajaran hari ini. Lalu nanti jangan lupa mengerjakan tugas soal kompetensi di classroom. Nanti dikumpul jam 2. Kalian kan nanti pulang jam 1. Jadi kerjakan sampai jam 2 ya. Kemudian anak-anak, hasil praktikum kita hari ini kalian buat laporan praktikumnya dengan urutan yang ada di LKPD. Ya, urutan pertama itu ada judul ya. Ada judul laporan, kemudian ada apa lagi? Tujuan pembelajaran dan seterusnya. Diikuti itu ya. Jadi buat laporannya, kumpulkan paling lambat besok jam 8.30. Nah, anak-anak jangan lupa minggu berikutnya kita akan belajar tentang penanganan limbah non B3. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana mengolah sampah ya. Kemudian anak-anak, kalian harus tetap semangat walaupun kita belum sepenuhnya belajar utuh, artinya tidak semua dari kita bisa melaksanakan pembelajaran dan kita masih dalam keadaan COVID. Kalian tetap harus semangat ya. Tidak boleh menyerah ya. Tetap belajar dan mencari referensi-referensi dari internet, buku ataupun dari modul ajar. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita pimpin doa dulu. Ibu minta kembali dulu ke posisi semula, duduk berdua-dua, tidak boleh berdekatan. Silakan. Oke.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa sebelum kita pulang, ya. Silakan Rani dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah nanti kumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD dan mengumpulkan LKPD tepat waktu ya. LKPD tepat waktu dikumpulkan nanti ke depan. Coba sekarang dikumpulkan dulu LKPD yang sudah diisi anak-anak. Dikumpul dulu ya. Oke. Per kelompok, satu kelompok lagi. Iya, mana satu kelompok lagi? Nah, sini, ya. Baik, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya, dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nanti alat-alat dikembalikan ke tempat semula, dicuci terlebih dahulu, lalu neraca juga dibersihkan sebagai penutup. Terima kasih atas kehadiran kalian, disiplin kalian dalam mengerjakan tugas dan kehadiran kalian hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Silakan dikembalikan alat-alatnya ke meja alat, lemari alat. Meja dibersihkan. Bawa pulang aja. Mau dibuang? Belum. Dah? Berapa menit, Ndro? Jangan pulang dulu. Tunggu di luar.